Kenalkan nama saya Nika Martinayani dengan NIM 24150911039 dari kelas SI 4J. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil website yang telah saya buat. Nah, mengapa saya membuat website ini itu dikarenakan pengalaman saya saat melakukan peminjaman gedung di Unixa. Nah, dari apa yang saya alami, saya merasa bahwa ketersediaan informasi fasilitas dalam gedung itu sangat kurang. Lalu dari masing-masing gedung memiliki proses peminjaman yang berbeda-beda serta PAC gedung yang berbeda-beda juga, yang dimana untuk mengetahui informasi tersebut juga tidak tersedia, ada beberapa yang tidak tersedia yang bisa dilihat di device masing-masing. Lalu dari list daftar peminjaman yang telah dilakukan oleh mahasiswa lain, juga ada beberapa informasinya yang kurang. Jadi untuk itu saya membuat website ini untuk memudahkan mahasiswa dalam proses peminjaman gedung dapat melihat jadwal gedung secara real time serta ketersediaan fasilitas gedung juga secara real time dan memudahkan para PSC gedung juga untuk melakukan verifikasi booking tanpa harus melakukan pencatatan secara manual. Oke, jadi website Ganesha Space ini memiliki 3 user. Yang pertama ada mahasiswa, kedua ada PSC gedung, dan ketiga ada super admin. Oke, langsung saja saya akan mendemokan website yang telah saya buat. Nah, ini merupakan website Ganesha Space pada halaman login. Jadi kita akan login ke akun super admin terlebih dahulu ya. Oke, jadi di halaman sebelum itu, super admin di sini dapat melakukan kelola gedung dan kelola akun PSI. Kelola gedung dapat melakukan tambah gedung, mengedit, maupun menghapus. Untuk akun PSI juga sama, dapat menambahkan akun PSI, mengedit akunnya, serta menghapus akun. Dalam halaman dashboard terdapat ringkasan aktivitas serta data dari apa yang telah dilakukan oleh super admin, seperti terdapat 3 fasilitas, 3 akun PSI aktif, dan aktivitas booking. Untuk aktivitas booking ini belum bisa dilakukan karena nanti bisa dikembangkan lagi. Di sini juga terdapat beberapa informasi terkait manajemen master data dan juga ada navigasi ke halaman lain. Langsung saja kita ke halaman kelola gedung. Nah, jadi di halaman kelola gedung, kita dapat melakukan tambah gedung dengan menekan tombol tambah gedung dan mengisi beberapa informasi yang diperlukan. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil untuk melakukan penambahan gedung. Lalu di sini ada aksi edit. Kita bisa mengedit data-datanya. Oke, lalu di sini juga ada aksi hapus. Coba hapus saja. Oke. Begitu juga dengan halaman akun PSI, super admin bisa menambahkan nama, setelah itu email, lalu gedung yang dengan data yang ada, dan juga ada passwordnya. Ini juga ada aksi edit maupun hapus. Nah, sekian dari aktivitas super admin yang bisa dilakukan di website ini. Lalu kita akan lanjut ke mahasiswa untuk melakukan booking. Kita lakukan terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke akun mahasiswa. Oke, sebelum itu mahasiswa di website Ganesha Space ini dapat melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama, dia dapat melihat informasi gedung, melihat gedung yang tersedia, lalu dia dapat melihat detail apa saja yang ada di gedung serta list tanggal booking yang sudah dilakukan oleh semua mahasiswa. Lalu ada riwayat, yang dimana mahasiswa dapat melihat riwayat peminjaman booking yang telah atau sedang dilakukan. Dan ini merupakan halaman dashboard dari mahasiswa. Terdapat beberapa informasi seperti alur peminjaman gedung, serta juga kalau membutuhkan bantuan PSI, mereka dapat menghubunginya melalui WhatsApp. Namun ini belum dapat dilakukan, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, kita langsung saja ke katalog. Nah, dalam katalog ini tersedia beberapa card gedung yang ada di Unixa. Lalu kita bisa lihat detail salah satu, 3 Nah, dalam halaman detail terdapat list jadwal yang sudah dilakukan oleh mahasiswa lain maupun mahasiswa ini sendiri. Lalu kita akan coba membooking gedung ini. Oke, kita kirim pengajuan. Nah, jadi sudah terlihat bahwa di sini merupakan riwayat peminjaman telah dilakukan oleh mahasiswa dengan status pending karena belum diverifikasi oleh PSI gedung tersebut. Nah, di sini di halaman ini juga mahasiswa dapat melakukan edit peminjaman, namun
perlu diingat bahwa kalau statusnya masih ending, kalau sudah pending, mohon maaf, kalau sudah disetujui maka tidak bisa diedit lagi. Oke, data peminjaman berhasil dilakukan. Nah, kita coba jika mahasiswa tersebut melakukan peminjaman dengan di tanggal yang sama, apakah sistem tetap dapat menerima peminjaman atau tidak. Oke, jadi sistem berhasil menggagalkan pembukingan karena sudah ada mahasiswa lain yang sedang meminjam gedung pada tanggal tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjut ke halaman PSI gedung. Itu Ganesha 3. Nah, jadi dalam Ganesha Space, PSI gedung dapat melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama ada verifikasi booking, yang dimana memverifikasi pengajuan booking yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua ada menampilkan atau melihat riwayat booking, verifikasi booking yang telah dia lakukan. Oke, dalam halaman dashboard dapat dilihat informasi sekilas panduan verifikasi PIC atau PIC gedungnya, dan terdapat beberapa informasi data pengajuan yang perlu dia lakukan atau yang telah dia lakukan. Langsung saja kita ke halaman verifikasi booking. Nah, di sini tadi terlihat bahwa ada pengajuan baru yang telah dilakukan. Kita bisa setujui, tolak, atau buka dokumennya. Kita coba tinjau dokumen, berhasil. Lalu kita coba setujui saja ya. Oke, permohonan telah disetujui, dan kita bisa lihat di riwayat selesai. Di sini juga terdapat filter beberapa aktivitas dan statusnya. Nah, kita coba lihat kembali di akun mahasiswa tadi. Apakah sudah terintegrasi dengan bagus? Lihat riwayat. Oke, sudah disetujui. Lalu kita akan lihat di katalog. Apakah ada jadwal? Oke, ini dia, tanggal 2. Tanggal 2 sudah ada, dan statusnya itu disetujui. Baik, sekian alur penggunaan website Ganesha Space dari ketiga pengguna. Saya akan lanjut menjelaskan tentang penjelasan teknis dari pembuatan website Ganesha Space ini. Nah, jadi penggunaan React dan Laravel dalam pembuatan website ini saya pisahkan. Jadi terdapat folder untuk front end, itu buat React-nya sendiri, dan ada juga folder untuk back-end-nya. Saya tidak menaruh folder front end-nya di dalam proyek Laravel, namun saya memisahkannya dan mengintegrasikan kedua folder ini menggunakan API. Nah, jadi proses integrasi antara front end dan back end-nya ini, itu intinya pada front end, uh, dia akan mengirimkan request ke back end melalui API, URL API yang tersedia. Lalu di back end, di requestan tersebut akan diterima oleh root, karena fungsi root ini adalah jembatan dari back end dan front end-nya. Nah, dari root di sini akan meneruskan ke controller. Nah, dalam controller akan dilakukan proses validasi dan logika bisnis atau proses dari setiap fitur atau aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, di controller ini juga digunakan model sebagai representasi data agar data nanti bisa diteruskan ke database. Lalu setelah dieksekusi dengan baik, maka di controller atau backend-nya akan memberikan feedback terkait apakah proses yang dilakukan user itu benar atau salah. Oke, kita coba lihat di front end-nya. Jadi masing-masing halaman front end ini, beberapa aktivitas atau halaman fiturnya itu merequest ke Laravel menggunakan URL API seperti ini. Kemudian dashboard, lalu kelola gedung juga ada request. Di form peminjaman mahasiswa juga merequest. Saya ini ya, saya pakai di form peminjaman mahasiswa merequest URL API booking. Header authorization bertoken sebagai pengaman bahwa proses ini benar dilakukan oleh mahasiswa yang sudah login. Oke, jadi akan diterima oleh root yang ini.
booking dengan metode POS, lalu akan diteruskan ke controller booking, yang ini, yang store, function store. Jadi dalam, controller dengan function store ini dia akan me-request atau yang pertama terdapat beberapa logika yang ada untuk memproses permintaan tersebut, yaitu validasi input, ada juga pengecekan bentrok tadi, lalu ada juga ini untuk memasukkan datanya ke dalam database, dan ini terdapat logika untuk penyimpanan file, dan ini, nanti eksekusi untuk simpan ke database. Dan ini merupakan, return respon atau feedback yang diberikan dalam format JSON ke, front end lagi. Dan terdapat beberapa function-function lainnya. Sebelumnya saya bilang bahwa, controller ini memerlukan models. Saya perlihatkan gimana bentukan atau isi dari, file models ini. Di booking yang harus diisikan ini adalah semua data ini. Dan terdapat beberapa juga, relasi untuk, bagaimana proses aktivitas itu bisa terjadi. Nah, setelah itu di front end dia akan mendapatkan, feedback berupa format JSON, lalu untuk menampilkannya ke user agar terlihat lebih interaktif dan paham, maka, di front end saya menggunakan, Sweet Alert atau library tambahan untuk menampilkan pesan. Jadi mungkin sekian, pemahaman saya mengenai integrasi antara, front end dan back end dari website Ganesha ini. Oke, karena penjelasannya sudah saya jelaskan, maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan baik dalam sengaja maupun tidak sengaja, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.